Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Saya ucapkan dulu seperti biasa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman di sini. Saya hari ini untuk perbaikan TV ya, TV LCD yang kerusakannya dia mati total ya. Untuk perbaikan TV LCD ini bukan TV LED ya, tetapi TV LCD. Untuk tahap-tahapnya saya nanti akan jelaskan ya untuk perbaikan TV LCD ini. Ini kondisinya mati total ya. Tahap-tahapnya untuk membuka baut-bautnya dulu ya. Untuk membuka baut kakinya dulu. Untuk awal pertamanya kita harus membuka baut kaki yang ada 4. Karena ini pengunci kaki ini ya, pengunci. Kalau nggak terbuka atau terlepas ini bautnya tidak bakal bisa diangkat. Jadi harus dibuka, harus sampai terlepas ya bautnya ya. Ya seperti itu baru bisa diangkat. Nah, kita geserkan. Untuk perbaikan TV LCD itu kita tengkurapkan saja ya. Ini untuk perbaikan TV LCD. Beda lagi kalau untuk perbaikan TV tabung ya. Dan tahap berikutnya kita harus membuka bautnya ya. Bautnya saya membukanya menggunakan bor obeng bor ya. Obeng bor seperti ini, bor portable, bor ya seperti ini ya. Supaya lebih mempercepat karena kalau menggunakan obeng biasa sangat lama untuk membuka baut ini karena ya banyak sekali ya. Awas jangan sampai main buka aja ya karena ada soketnya. Awal tahap pertama kita harus mengecek untuk komponennya ya, apakah komponennya ada yang mencurigakan ataupun tidak. Kita harus mengecek dulu secara fisik ya, seperti itu. Dan kedua, setelah kita cek secara fisik, kita harus mengetes ya. Kita siapkan dulu board ininya, soldernya. Pokoknya intinya kita harus secara fisik ya, bagian power supply, karena untuk kondisi mati total biasanya terjadi di power supply ya. Kita harus buka dulu power supply-nya. Biasanya power supply-nya yang bermasalah untuk kondisi mati total seperti ini. Dan setelah itu tahap berikutnya kita harus mempersiapkan ESR ya. Saya menggunakan ESR supaya lebih meyakinkan ya untuk pengukuran komponen. ESR ini saya gunakan untuk mengukur komponen elko ya. Karena biasanya elko ini walaupun secara fisiknya bagus terlihat ya, tetapi kalau diukur menggunakan ini, kalau memang dia kering akan terlihat rusak ya dengan alat ini. Kalau sepertinya kita ragu, kita harus menggunakan alat ini ya, ESR ini ya, supaya yakin. Kita cek dulu ataupun kita kolaborasikan dulu ya. Oke, tahap berikutnya kita harus mengecek satu persatu untuk elko dari bagian power supply ya. Untuk pengecekan elko-nya seperti itu. Kalau sekiranya ada yang rusak, walaupun secara fisiknya bagus, kebanyakan elko secara fisik bagus tetapi dia rusak ya, karena dalamannya kering. Makanya saya menggunakan alat ini supaya mempercepat pendeteksian ya. Oke. Nanti tahap berikutnya ya. Tahap untuk pengecekan elko ataupun komponen sudah kita selesai ya. Sekarang kita tahap berikutnya untuk mengecek solderan. Itu ya untuk cara perbaikan TV LED ataupun TV-TV yang lain juga sama seperti ini untuk perbaikannya. Ya. Seperti ini. Sekarang tahap berikutnya kita harus mengecek solderannya dulu. Yang kita harus cek itu, yang kita harus solder ulang biasanya bagian power supply dan bagian primer ya. Dan biasanya bagian primer itu yang panas ya, karena bagian primer itu tegangan tinggi ya. Jadi itulah yang harus disolder, bagian primer ya, power supply-nya. Jadi seperti itu.
Untuk bagian sekunder itu biasanya hangat ya, jarang sekali untuk retak. Ada retak-retak gitu ya, ataupun pecah-pecah gitu solderannya, itu jarang sekali. Tetapi kalau bagian primer sangat sering sekali untuk pecah-pecahnya. Makanya kita harus cek bagian primernya dulu. Ya kalau seluruhan ya, untuk pengecekannya solder ulangnya. Tidak usah semuanya disolder ya. Jadi yang mencurigakan saja untuk disolder. Untuk tahap yang kedua. Dan setelah itu, setelah disolder ulang ya, setelah disolder ulang kita cek lagi apakah masih ada yang mencurigakan. Setelah bagus semua ya, kita cek ulang lagi untuk bagian elko nya, karena elko di sini banyak sekali ya. Tadi ada yang kelewat untuk pengecekan elko. Kita cek lagi satu persatu. Ini elko nya bagus-bagus sebetulnya ya. Dilihat secara basic juga bagus-bagus, dan diukur juga bagus. Jadi untuk komponen tidak ada kendala ya. Jadi mati total ini kemungkinan solderan retak ya. Tetapi kita harus harus cek lagi nanti ya. Nanti setelah kita coba apakah sudah hidup apakah belum. Nanti kalau sekiranya belum hidup ya kita cek lagi untuk komponen-komponennya. Yang utama bagian primer ya, bagian power supply. Kita cek untuk soket-soketnya dulu. Oke, kita mau coba ya. Kita rapikan dulu untuk peralatannya, alat-alat ukurnya. Nanti kita coba. Dan nanti setelah ini ya, kalau sekiranya masih kondisinya masih mati, kita tahap berikutnya ya. Sekarang kita coba dulu untuk memasukkan atau menyolokkan listriknya. Kita colokkan dulu. Apakah sudah ada tanda-tanda kehidupannya, LED merah sudah hidup dan standby. Dan coba kita on kan ya. Ini masih standby ini ya. Coba kita on kan apakah backlightnya hidup, menyala. Nah, sudah bisa start ya. Sekarang sudah bisa start dan backlight juga hidup. Kita lihat dulu untuk tampilannya. Apakah layarnya normal? Wow. Ternyata coba lihat lagi. Coba kita lihat. Nah, ternyata ini layarnya normal ya, bagus ya. Untuk kondisinya mulus. Ya. Stabil ya untuk lampu backlightnya. Masih normal karena memang permasalahannya juga karena mati total aja ya permasalahannya. Kita lanjut untuk merapikannya dulu, tetapi jangan dulu bersenang hati ya. Gitu. Kita harus lihat dulu ya untuk pengecekannya. Untuk Polytron kita ada soketnya ya. Kita harus tahu, karena ini untuk Polytron soket ini soket speaker ya. Harus jangan sampai lupa. Karena speaker ini, Polytron ini speakernya speaker eksternal, bukan speaker internal, jadi terpisah speakernya ya. Dan sekarang kita untuk merapikan membaut-bautnya dulu ya. Kita harus tes dulu untuk beberapa menit ya. Nanti setelah dipasang kopernya, biasanya setelah dipasang koper ada aja kendala gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini nggak ada kendala. Kita harus cek dulu ya, kita harus tes dulu. Untuk membaut menggunakan obeng bor ini, kita harus menggunakan level 1 dan 2 ya. Kita harus menggunakan level 1 dan 2 karena kalau menggunakan level 3 maka TV ataupun bautnya akan dol. Kalau menggunakan level 3 terlalu kencang ya. Ya, oke, sekarang kita harus memasang kakinya dulu ya. Baut kaki ini harus pas ya, jangan sampai longgar. Karena nanti kalau longgar baut ini, maka nanti TV pun akan goyang-goyang ya nantinya. Saat diberdirikan, TV pun akan goyang-goyang. Jadi harus benar-benar pas gitu ya, harus benar-benar kencang.
jangan sampai bergoyang, harus yakin. Oke, kita baut dulu karena ini titik utama untuk TV goyang-goyang ya. Kalau sekiranya terlepas, apalagi terlepas ya, kendor saja dia goyang apalagi terlepas. Itu yang membahayakan sekali untuk TV ya. Nanti kesenggol kucing aja udah langsung jatuh ini, udah langsung jatuh ya TV-nya kalau kendor. Terus yakin untuk pengencangan bautnya, khususnya untuk baut kaki ya. Oke, nah kan kenceng ya sekarang ya. Sekarang kita mencobanya dulu ya, karena biasanya setelah ditutup seperti ini, ditutup seperti ini TV malah mati gitu ya. Sekarang kita coba dulu untuk menyalakannya. Kita powernya kita on kan dulu. Ini belum hidup ya. Kita on kan. Agak sedikit sulit untuk onnya. Oke, TV dan logo pun sudah hidup, sudah tampil ya. Tampil logo. Oke. Cluster pun sudah tampil. Layar pun sudah sempurna ya untuk layarnya. Oke, sip. Sekarang kita harus menggunakan antena ya. Apakah menggunakan antena ini normal gitu kan? Kita harus memasang antena dan speakernya. Karena kalau sekiranya kalau TV ini sudah hidup, kita harus jangan dulu langsung memvonis ini TV normal. Kita harus cek dulu ya, apakah suaranya ada gitu kan, suaranya ada ataupun apakah dari sinyalnya bagus gitu kan. Terkadang juga ada yang ternyata suaranya nggak ada gitu kan. Terkadang ada juga yang ternyata sinyalnya nggak ada, siarannya nggak ada gitu kan. Makanya kita coba dulu ya. Kita coba dulu seperti itu, kita rapihkan ya. Kita pasang dulu untuk speakernya, mudah-mudahan ada suaranya ya, mudah-mudahan nggak ada kendalanya lagi. Oke, kita coba dulu. Untuk positif negatifnya ya sama saja ya, hitam ke merah, hitam ke hitam dan merah ke merah. Kita tinggal menjepitkannya saja di belakang. Ini speakernya stereo ya, kanan dan kiri. Dan sekarang kita lanjut untuk menggunakan booster ya. Speaker sudah terpasang dan sekarang kita lanjut untuk memakai booster ataupun memasang antenanya. Jadi untuk memastikan ada sinyalnya apa enggak ya. Kayaknya sudah ada tanda-tandanya. Oke. Setelah itu kita matikan dulu untuk menyabut roll saya ya, kabel roll saya, agar saya bisa merapikannya sambil menunggu, sambil kita rapikan. Dan kita colokkan lagi untuk TV-nya ke kabel roll bawaan rumah ya. Dan untuk ininya, boosternya juga dicolokkan lagi ke TV-nya. Dan kita coba start lagi, gimana hasilnya, apakah ada siaran. Coba kita lihat dulu ya. Belum tampil. Coba. Nah, sekarang TV pun sudah tampil layar ya, sudah tampil gambar dan suara pun ada ya. Ada kanan dan kiri. Kanan dan kiri suaranya seimbang ya. Stereonya seimbang. Sambil kita menunggu, kita harus merapikan dulu untuk peralatannya. Ya. Peralatan saya biasanya terkadang ada aja yang kelupaan nih, kebawaan nih. Ada aja yang kelupaan, nggak terbawa. Jadi sambil kita menunggu, sambil kita rehat ya, sambil kita istirahat dulu, sambil kita tes ya TV-nya untuk beberapa menit, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kita harus menunggu ya, jangan sampai ya setelah ini langsung kita pulang, jangan. Jadi kita harus menunggu dulu untuk beberapa menit sambil kita santai saja. Namanya ini tes running ya, tes running. Kita rehat dulu, kita sambil ngobrol-ngobrol.
Dan mungkin kalau nanti kalau ada pertanyaan ya untuk para teman-teman di sini, silahkan saja ya. Tapi jangan lupa dulu di like and subscribe ya videonya, supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, video terbaru dari saya. Konten ini ya, konten dari multi channel ini, kontennya dari semua perbaikan ya. Maksudnya itu semua perbaikannya untuk rumah tangga ya, untuk rumah. Modelnya AC, kulkas, dan mesin cuci, TV ya. Dan silahkan kalau misalkan mau memanggil ataupun mau berkomentar ya, mau menanyakan, silahkan saja dituliskan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Dan biasanya saya menjawabnya dengan sebuah konten ya, dan sebuah konten. Dan kalau yang ingin memanggil untuk perbaikan servis khususnya di Serang Banten ya, Kota Serang, silakan saja untuk dituliskan di kolom komentar, di alamatnya dituliskan saja ya. Tuliskan alamat lengkap, khususnya di Serang Banten ya, karena saya lokasinya di Serang Banten. Untuk perbaikan TV, kulkas, mesin cuci, dan AC juga silahkan ya. Saya insya Allah bisa langsung diperbaiki di tempat ya. Kita tes dulu untuk remote-nya pun normal ya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya untuk perbaikannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya, di tutorial terbaru dari saya. Tak lupa juga untuk saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, multi channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.